Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Iya, sudah dibuka dengan persoalan yang rumit juga gitu ya. Dengan drama singkat. Baik, kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita lebih lanjut membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersama-sama ingin bersyukur kepadamu. Dalam perjalanan kami sungguh rindu tiap-tiap waktu Tuhan boleh menerangi hati dan pikiran kami. Memberanikan kami membuat keputusan-keputusan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang membawa kami untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk banyak hal yang Tuhan berikan kepada kami, yang di dalamnya kami percaya bahwa semuanya itu Tuhan ingin pakai untuk membawa kami memahami dengan lebih dalam apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih banyak, kami berdoa Tuhan memberkati kami ketika kami bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya ingin kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Kejadian 13, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan dan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap dekat di pohon-pohon tarbatin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya sedang baca buku ini ya, The Psychology of Money. Rupanya uang itu punya psikologinya. Buku ini menarik karena ada satu statement di dalamnya yang ditulis itu ngomong begini. Mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda. Dan lebih banyak itu berhubungan dengan perilaku Anda.
Dan perilaku itu sukar diajarkan. Bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas. Sehingga kita bisa paham ya, kenapa orang-orang yang pinter, yang cerdas, itu juga banyak yang tidak bisa tetap berdiri di dalam kebenaran. Soal uang itu soal perilaku, kata buku ini. Bukan soal kecerdasan. Ya. Perilaku kita yang konsumtif itu selalu berkaitan dengan uang. Dan siapapun yang tidak bisa jaga perilakunya dalam soal konsumtif, babak belur juga dalam hidupnya. Perilaku hidup memilih jaga gengsi, ya, daripada berani menghidupi kenyataan, itu juga butuh uang. Itu perilaku juga berkaitan dengan bagaimana kita itu dengan uang. Perilaku hidup hedon, ya, ini juga membutuhkan uang. Dan itu kaitannya erat tentang hati ini dengan uang itu seperti apa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan tentu dampaknya beda ya dengan perilaku hidup yang sederhana, perilaku yang kita tidak pernah cemas. Orang menilai apa karena kita pakai apa. Merek enggak bermerek kita enggak cemas, itu akan menolong bagaimana kita menghidupi hidup ini. Ternyata tidak banyak orang yang cerdas itu mampu juga yang begini, begitu ya. Istri saya kemarin cerita, driver di gereja itu, saudara. Salah satunya, istri saya bilang, Pak ini loh, omahe telu loh saiki. Saya itu sampai kaget. Rumahnya 3. Iyo, 3. Lu kok tahu? Lah tadi nganter waktu visit cerita-cerita di mobil dia cerita. Saya mikir loh kok iso ya? Cuma driver di gereja itu bisa punya rumah 3. Saya tidak tahu ukurannya begitu loh. Tapi punya 3, saudara. 1 dia tempati, 2 itu dia sewakan. Istri saya bilang, dia paling siap pensiun. Karena memang tahun depan dia akan pensiun. Dan dia bilang, saya bisa begini Bu, dia cerita sama istri saya. Karena istri saya pinter, ngatur uang, bahasanya dia begitu. Istri saya itu SD-nya enggak lulus Bu. SD itu enggak lulus. Tapi nek ambil duit, enggak tahu kok dia bisa. Itu loh. Sampai istrinya bilang, ini dia yang paling siap pensiun dari semua yang ada di gereja. Karena dia bisa disewakan 2 rumah itu dan dia bisa dapat passive income, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perilaku kita yang berkaitan dengan uang itu sangat memberi pengaruh ya. Tentang perjalanan hidup kita termasuk kerohanian kita. Dan itu pengaruhnya juga dengan masa depan kita. Saya bilang kepada jemaat, saya ini sedih loh ya. Kalau kalian ngomong sekarang ini turun pendapatan. Dengan alasan itu, lalu kamu kurangi bulanan untuk papa mamamu. Sementara kamu tahu papa mamamu itu sudah tidak kerja. Tapi dengan alasan itu kamu kurangi. Tapi gaya hidupmu kamu biayai seperti penghasilanmu nggak turun. Saya sedih loh, saya bilang. Kamu kurangi memberi untuk orang miskin. Tapi gaya hidupmu kamu terus hidupi seolah-olah duitmu itu si akeh. Tapi untuk orang miskin kamu stop. Hidup kayak begini kamu bagaimana bisa bertumbuh begitu loh. Fokus hidupmu itu siapa dalam hidup ini. Saya juga sedih loh saya bilang. Dengan alasan jumlah turun penghasilan, persembahanmu juga kamu kurangi. Tapi gaya hidupmu tetap aja gak berubah. Seperti nggak ada apa-apa. Tapi kalau ditanya orang selalu ngomong turun. Makanya ngurangi ini. Loh yang dikurangi kok ini, kok nggak yang ini yang kamu kurangi begitu loh. Kenapa dalam hidup ini dengan Tuhan, kita tidak pernah memikirkan dengan baik bahwa uang itu soal masalah yang paling besar saudara. Tuhan itu ngomong ya, saingan utama Tuhan dalam hubungan kita dengan Tuhan itu siapa? Uang loh. Uang itu banyak ditulis dalam Alkitab. Sampai Tuhan bilang, gak mungkin loh ya kamu ngomong cinta sama aku, tapi juga cinta sama uang. Saingan Tuhan yang paling utama itu apa?
dalam hubungannya dengan kita? Uang. Lalu kalau bicara soal selingkuhan rohani, yang paling besar itu orang suka berselingkuh di mana? Orang Kristen. Ya dengan uangnya. Ini problem begitu loh. Dan bagaimana kita bisa melihat bahwa kita dengan keluarga itu bertumbuh dengan baik. Kita mau lihat masa depan anak-anak itu baik, tapi kita ngatur keuangan kita tidak dengan cara Tuhan. Ketika kita bekerja sebagai pengusaha, bekerja apapun kita dapat uang, kita ngatur uang kita itu dengan cara siapa? Ikut cara Tuhan atau cara kita, saudara? Karena itu akan menentukan banyak hal, termasuk menentukan masa depan anak-anakmu. Jangan pernah keliru. Bagaimana engkau mengelola uangmu hari ini dari usaha yang kau dapat? Anak-anakmu itu akan juga menuai. Seperti apa hidup dan masa depan mereka? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya setuju bahwa soal uang itu bukan soal pinter, soal punya pengalaman, soal punya ijazah luar negeri. Tapi ini soal perilaku. Alkitab atau Injil itu mengatakan ini soal cinta kita. Apakah kita lebih cinta kepada Tuhan atau kita lebih cinta kepada gaya hidup kita yang konsumtif, yang hedon, yang lebih penting gengsi, yang semuanya itu butuh duit, saudara. Semuanya itu butuh duit. Nah, kalau kita baca firman Tuhan hari ini, saudara, kita menemukan bahwa ada satu contoh yang menarik yang disebutkan di dalam bagian ini, itu adalah tentang Abraham. Ya. Kalau kita bicara tentang Abraham, kita menemukan satu kepastian bahwa Abraham itu memang adalah seorang pengusaha ternak. Dan Alkitab dari awal menggarisbawahi dia adalah seorang pengusaha yang sangat mencintai Tuhan. Dia bukan seorang pengusaha yang mentalnya sekularisme. Mental sekuler itu tidak ada di dalam diri Abraham, karena Alkitab menggarisbawahi dia adalah seorang pengusaha yang cinta akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca bagian-bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa menemukan tentang Lot misalnya ya. Bagaimana kemudian dia begitu berbeda hidupnya dengan Abraham. Karena Injil juga mengatakan kepada kita bahwa seringkali orang Kristen itu jatuh ke dalam berbagai macam duka karena hatinya itu lebih mencintai Tuhan daripada tunduk kepada firman Tuhan. Saudara lihat ya, waktu berpisah itu, Abraham memilih tetap di Kanaan, tapi Lot itu memilih berpisah keluar dari Kanaan. Padahal Kanaan itu adalah tanah yang dijanjikan, tapi Lot memilih keluar, memilih tidak tunduk ya. Tetapi Abraham memilih tetap tunduk di situ, dan nanti kita akan lihat bagaimana cerita selanjutnya. Saudara, kalau kita berbicara tentang pekerjaan sebagai pengusaha yang lebih banyak godaannya begitu ya, dibanding dengan pekerjaan lain, saya pikir enggak juga ya, enggak hanya pengusaha yang godaannya lebih banyak. Saya pikir pekerjaan-pekerjaan yang lain itu juga memiliki godaannya yang besar ya. Ini adalah soal perilaku, soal hati, soal kecenderungan. Tidak sedikit hamba Tuhan yang jatuh, terjebak, tidak bisa bayar kartu kredit yang banyak. Akhirnya harus gereja turun tangan karena dilapori. Tidak sedikit hamba Tuhan yang juga jatuh pada pinjol, pinjaman online. Pinjam sedikit, anaknya jadi banyak. Nggak bisa bayar, diteror. Termasuk orang gereja diteror. Termasuk majelis kena teror. Jadi soal godaan, saudara, itu bukan hanya pengusaha yang lebih banyak. Tapi seperti kami ini juga ada godaan-godaan yang seperti itu. Kalau kita berbicara soal persoalan sekuler bagi saya, ya, persoalan sekuler itu bukan pada apa yang kita usahakan atau apa yang kita kerjakan.
Di mata Tuhan hidup sebagai pengusaha ternak, pengusaha kain, atau hidup sebagai pendeta itu adalah sama. Yang membedakan adalah soal hati kita. Soal hati kita. Sekuler atau tidaknya kita dalam menjalani hidup adalah terletak kepada nilai hidup yang kita pegang hari ini. Kalau kita baca Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih itu sekularisme? Ya, mental sekuler itu kayak apa sih? Sekularisme itu adalah pandangan yang berpendirian bahwa soal moral tidak perlu didasarkan pada agama. Siapa sih orang yang punya mental sekularisme? Adalah orang yang mau menentukan perilaku sendiri. Yang menurut dia baik, yang dia suka, ya dia lakukan. Dia tidak pernah mau tahu apa kata agama. Kalau dalam bahasa kita, saudara, sebagai orang Kristen, jadi siapapun kita, ya, pengusaha, pendeta, manajer, guru, dan lain-lain, bila kita tidak menjadikan firman Tuhan, tidak menghidupi keseharian kita sesuai dengan Injil, engkau dan saya adalah mentalnya sekuler. Nggak peduli apa yang kita kerjakan. Nggak peduli apa pekerjaan kita. Mental kita itulah yang dilihat oleh Tuhan, sekuler atau tidaknya. Setiap kelakuan, setiap perbuatan, moralmu, itu didrive oleh apa? Didrive oleh siapa? Kalau bukan oleh firman, kalau bukan oleh Injil, maka kita adalah punya mental sekuler. Itu saja sebetulnya. Nggak peduli pekerjaan kita, ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini sangat penting. Cerita yang tadi misalnya, ya, digoda kayak begitu. Langganan ikan paus, mae ikan paus pisan begitu. Ya. Bagaimana kalau kemudian minta ada nota yang kemudian dibuatkan diperpanjang begitu. Itu hanya salah satu bentuk kesulitan-kesulitan yang kita alami. Saya pun, saudara, dari SD saya itu kerja selain sekolah. Saya SD itu kerja bantu keluarga, ya, di pasar. Kerjaan saya apa? Kalau saya pulang sekolah saya ke pasar bantu saudara saya untuk dapat uang jajan itu. Saya nimbang gula pasir, 0,5 kilo dan sekiloan. Dan saya tahu timbangannya kayak apa. Waktu itu saya belum menjadi seorang Kristen, karena saya Kristen itu baru SMP. Jadi saya tiap hari itu nimbang gula itu ya begitulah. Timbangannya yang nggak tahu lah ya, jomplang sedikit ke sini begitu. Dan itu saya berkarung-karung, saudara, melakukan itu. Tidak hanya itu, termasuk kalau minyak goreng, itu juga begitu. Saya dikasih, ojo penuh-penuh loh ya. Nek ngambil mau mindahin itu, rodok dikurangi sedikit. Pindah ke jurigannya langganan. Gitu loh ya. Sampai saya diajari. Harus begitu. Kemudian saya pikir, sugih enggak ya dia ya? Enggak juga loh. Karena saya ini masih kecil, ya bau saudara, kerja, ya saya tidur di rumahnya lah. Saya tidur di ruang tamu yang besar, yang kalau pagi saya lipat kasur begitu. Tidak ada kamar. Hidupnya itu gelisah loh dia itu tiap malam. Tiap malam itu selalu ngajak saya, semua rumah itu dimatiin lampunya gelap banget. Saya dipanggil, ayo temani saya. Tiap malam bawa senter. Itu rumah ya gede ya, ujung sana di senter ada api enggak? Senter. Kalau sudah di dapur itu lama banget. Kompor itu dilihat itu lama, ono api nih ndak. Saya itu di samping ikan si cilik lihat itu. Aduh, apa iki dilihat. Yo, begitu ya. Dia lihat takut ada api. Takut ada api begitu. Tiap hari begitu. Nanti kalau tidur ada suara di atap, glodak gitu. Dia pencet bel rumah sendiri, Saudara. Kring begitu loh. Pernah saya tanya, "Oh, kok dipencet?" Biar dia lari. Dia pikir maling mau masuk. Supaya dia tahu kita tidak tidur. Waduh, hidupnya itu enggak tenang.
Cuannya ya lumayan sebetulnya, saya nggak tahu itu berapa satu karung begitu. Saya pernah ikut saudara yang lain juga, jual bahan bangunan. Semen itu ya di sokrok-sokrok dikeluarin gitu loh. Kan semen satu sak itu berapa kilo? Hah? 40 kan? Itu jadi nggak 40 saudara. Disokrok-sokrok itu ya keluar loh. Ya, gitu. Itu sudah dari zaman saya kecil. Orang melakukan itu. Kaya, enggak juga loh. Saya kan tahu mereka seperti apa begitu. Enggak. Apa yang dipakai untuk menentukan jalan moral kehidupannya dalam berbisnis? Pikirannya sendiri. Nurutku enak, nurutku baik, itu menguntungkan. Ya sudah, itu tak pakai. Itu orang sekuler itu kayak begitu. Enggak punya ukuran yang saklek, yang di dalamnya dia harus ikuti. Ini yang disebut dengan kebenaran itu. Jadi siapapun kita yang ngaku Kristen, tapi kalau tidak menjadikan firman, tidak menjadikan Injil sebagai patokan kita hidup dalam bekerja, dalam berusaha, kita bermasalah, saudara. Mental kita adalah sekulerisme. Kita ada di dalam bahaya itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat Abraham ya. Abraham disebut sebagai orang yang sangat kaya, punya banyak ternak, emas dan perak. Abraham seorang pengusaha ternak yang berhasil karena terus tambah kekayaannya. Dan yang paling penting sekali lagi dia mencintai Tuhan. Meskipun dia sangat mencintai Tuhan dalam perjalanan bisnisnya, ternyata dia menemukan masalah. Masalahnya apa, saudara? Ada perkelahian antara orangnya dia dengan orangnya Lot. Soal sumur yang dianggap sudah mulai tidak cukup karena usaha mereka berkembang luar biasa. Ya. Sebetulnya Lot itu siapa? Lot itu adalah anak saudara Abraham. Mengapa kemudian Lot itu ikut dengan Abraham? Karena ayahnya Lot itu meninggal. Abraham itu baik hati, dia menampung Lot, bahkan dijadikan seperti anak sendiri. Pada saat mereka, anak buahnya itu saling bertengkar satu dengan yang lain, apa kemudian dan bagaimana Abraham menyelesaikan masalah itu? Saudara, dalam catatan Alkitab ini menarik ya. Abraham itu tidak berbicara kepada hamba-hamba yang bertengkar pada hari itu, tetapi dia langsung memanggil Lot dan berkata, kamu dan aku tidak boleh bertengkar. Hamba-hambamu dan hamba-hambaku juga tidak boleh bertengkar. Saudara, dengan kata lain, Abraham itu ingin hidup damai dengan saudara, dengan rekan bisnis itu jauh lebih penting dari persoalan sumur yang diperebutkan pegawai mereka pada hari itu. Visi hidup damai dengan siapapun dalam berbisnis itu harus menjadi salah satu yang kita perjuangkan. Ada satu pertanyaan, mengapa Abraham tidak mau bertengkar dengan Lot? Kenapa Abraham tidak mau bertengkar dengan Lot? Jawabannya ada banyak, saudara. Tapi ada satu pendeta yang berkata, kalau Abraham itu masuk dalam pertengkaran karena sumur itu, maka Abraham itu sebenarnya hari itu dia sudah menunjukkan kemerosotan imannya. Jawaban ini menarik, saudara. Kalau Abraham hari itu masuk terjebak, kemudian bertengkar dengan Lot, maka itu menunjukkan bahwa hari itu Abraham sudah mengalami kemerosotan dalam soal iman. Saudara, sebagai seorang pengusaha Kristen, kita tidak boleh terjebak pada pertengkaran apapun masalah yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Sekali lagi, uang itu luar biasa ya, punya kekuatan yang bisa menarik kita jadi panas hati dan sangat-sangat marah ketika ada hak-hak tertentu yang kita tidak dapatkan, yang kita pikir itu adalah hak kita. Selesai ibadah, saya pernah didatangi seorang muda. Dia sudah beristri, punya beberapa anak. Saya tahu bahwa dia sedang ada persoalan hutang piutang dalam bisnis dengan seseorang. Sama-sama Kristen, saudara, tapi tidak satu gereja. Orang ini di tempat saya berbakti, yang satu ini di tempat lain. Dan orang itu saya juga tahu gitu loh.
Nah mereka ini berbisnis ada problem. Yang di tempat saya mulai bercerita tentang bagaimana dia susah nagih hutang. Pokoknya kalau nagih selalu saja berbelit-belit dan macam-macam. Lalu dia tanya selesai ibadah kepada saya begini, Pak, aku mau nyewa preman. Saya bilang untuk apa? Dia tak suruh ke rumah dia untuk bayar hutang. Karena aku sudah nggak tahan lagi. Kesabaranku habis, dia bilang. Sementara aku juga saat ini butuh duit, Pak. Tapi dia selalu janji, dan selalu kalau sudah janji tidak ditepati. Dan saya mau sewa preman untuk datangi rumahnya dia untuk nagih hutang. Saya bilang, maksud sampai segitunya sih kamu mau nagih hutang ke orang, dan itu dulu juga temanmu, teman baik, ya. Toh juga sama-sama Kristen, apa harus dengan cara begitu? Lah kalau nggak pakai cara begitu, mau pakai cara apa? Uang saya kan harus balik, Pak. Siapa yang balik no uang saya? Saya butuh modal, Pak. Dia harus bayar. Saya bilang, iya, tapi apakah harus dengan cara yang begitu? Saya bilang. Ya akhirnya pembicaraan itu tidak selesai karena dia tetap ngotot begitu, dan dia tanya kepada saya, itu saya juga nggak tahu maksudnya. Apakah hanya minta persetujuan atau sekedar informasi? Saya tidak tahu. Tapi saya bilang, sebaiknya tidak engkau melakukan itu. Meskipun itu tidak gampang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah, diberkatilah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, ini adalah sebuah pegangan yang harus sungguh kita tetap pegang. Siapa engkau dan siapa saya? Kalau kita mengaku anak Allah dan ingin disebut anak-anak Allah, maka engkau dan saya diminta oleh Tuhan perjuangkan perdamaian. Sesulit apapun yang kita hadapi dengan soal bisnis kita, apalagi misalnya soal utang piutang dan lain sebagainya. Saudara, memilih tidak bertengkar dengan siapapun, itu berarti memilih disebut sebagai anak Allah. Dan pilihan itu menunjukkan bahwa hidup sebagai anak Allah jauh lebih penting dari soal untung rugi dalam bisnis. Di jemaat saya selalu bilang, kalian sebagai suami istri, jangan sekali-kali bertengkar soal uang ya. Kamu sebagai istri bisa salah dengan uang. Suami bisa salah dengan uang. Kalau kalian saling melukai karena uang, itu akan merusakkan kehidupan kalian. Uang itu, percayalah, datang dan pergi dalam hidup kita berkeluarga. Tapi hati istrimu, hati suamimu, enggak datang dan pergi. Serumit apapun soal uang, jangan sekali-sekali soal uang sebagai suami istri bertengkar. Enggak pantas. Ada yang salah, ya perlu diingatkan. Saya setuju, tapi tidak diajak bertengkar. Tidak dihina-hina. Tidak dicaci maki. Tidak direndahkan. Semua kita bisa salah kok dengan uang. Siapa yang tidak pernah salah dengan uang? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Abraham dan Lot memang terhindar dari pertengkaran, namun anak buah mereka itu terlanjur bertengkar satu sama lain ya pada waktu itu. Lalu apa solusi jangka pendek, jangka panjang? Abraham pun mengambil inisiatif untuk sebuah solusi yang tidak akan membuat masalah itu berulang atau muncul lagi pertengkaran. Abraham memanggil Lot, keponakannya itu. Abraham memberi solusi, kita harus berpisah. Itu kata Abraham. Kita harus berpisah satu sama lain. Dan yang menarik saudara, solusi berpisah itu memberi keuntungan yang besar kepada Lot secara materi. Sebab Lot diberikan kesempatan oleh Abraham untuk menentukan pilihan tanah yang Lot kehendaki. Abraham itu berkata, jika kau menginginkan tanah yang ada di sebelah kanan, aku ke kiri. Kalau engkau menginginkan dataran, aku pindah ke gunung. Pendek kata, kamu boleh pilih dulu. Itu kata Abraham.
Saudara, Abraham itu tidak hanya menawarkan solusi. Dia membiayai solusi itu. Ya. Dia membiayai solusi itu terjadi. Biayanya apa? Pilihan sesukamu. Itu loh biayanya. Mahal nggak? Waduh. Saya nak jadi Abraham sudah punya tanah ini saya sudah mikir itu nanti tak kembangkan untuk apa. Yang di sana untuk apa ya. Itu bagus banget tak bangun apa ya. Pasti sudah mikir begitu kan. Tapi waktu ada masalah ini. Dia berani. Ongkosnya tak bayar. Solusinya kita pisah. Ongkosnya aku yang bayar. Apa ongkosnya? Pilihan yang kamu suka. Itu membuyarkan semua sudah. Pengusaha yang bermental Injil itu seperti ini. Berani membiayai solusi. Nggak ada cerita kalah-kalah, kalah menang, menang-menang. Saya nggak setuju dengan gaya solusi seperti itu. Termasuk menang-menang. Apa solusi menang-menang? Alkitab tidak pernah ngajarin gitu. Kristus datang ke dalam dunia ini solusinya apa? Supaya engkau dan saya diselamatkan. Diambil, ditebus. Biaya dia tanggung. Dia keluarkan biayanya, saudara. Kita keluar biaya apa? Enggak ada. Ditanggung biaya itu di atas kayu salib. Abraham, ini solusinya aku yang bayar. Wis, enaklah. Ini harus selesai persoalan kita. Jadi luar biasa ya, bagaimana seorang yang sampai pada level tahu dengan betul saya dipanggil sebagai seorang pengusaha Kristen. Ini untuk apa? Cuma untuk jadi kaya kah? Atau untuk apa yang lebih dari itu? Morat-marit rencananya Abraham, saudara. Wis nyelengi beli tanah di sana, wis di situ, wis bayangin begitu. Bubar semua karena itu dipilih oleh Lot, diambil oleh Lot yang bagus-bagus itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dari sikapnya sangat terlihat jelas ya bagi Abraham, hubungannya dengan Lot itu jauh lebih penting dari soal materi. Abraham tahu betul, soal harta bisa dicari, soal hubungan tidak boleh rusak. Sebab kadang dengan berapapun banyak materi, hubungan kadang tidak bisa diperbaiki. Abraham itu sebagai pengusaha tentu punya keinginan untuk mendapatkan keuntungan ya, bukan kerugian. Tapi Abraham juga tahu bahwa dirinya bukan bos utamanya. Abraham lebih memilih apa yang terbaik untuk bos utama. Itulah Tuhan. Dalam selesaikan masalah antara dirinya dengan Lot keponakannya, meskipun itu mungkin menyesakkan hati. Saudara, sebagai seorang pengusaha Kristen harus bisa membedakan dirimu itu berharga di mata Tuhan. Tapi dirimu dan masalahmu itu bukan yang terpenting di mata Tuhan. Saudara harus tahu, saudara itu berharga di mata Tuhan. Kristus rela mati di atas kayu salib. Tapi ingat, dirimu dan masalahmu bukan yang terpenting di mata Tuhan. Tidak ada kewajiban dari Tuhan untuk memenuhi apa yang kau inginkan. Meskipun engkau berharga di mata Tuhan. Kita berharga, tapi saya dan masalah saya bukan yang terpenting. Apa yang terpenting? Kehendak Tuhan yang terpenting. Rencana Tuhan yang terpenting. Apa yang Tuhan mau itu yang terpenting, saudara. Maka kita harus belajar bisa menempatkan diri dengan baik. Supaya kita tahu
Kita tidak menjadi orang yang mengedepankan hak dalam apapun yang kita kerjakan. Karena ada yang lebih berhak atas hidup kita dan apa yang kita miliki adalah Tuhan. Kita berharga. Tapi jangan salah berpikir. Jangan salah punya anggapan. Kita bukan yang terpenting. Itu sebabnya kenapa siapapun Tuhan mau tunduklah kepadaku untuk apa saja yang sedang kau alami berdasarkan Injil. Hiduplah seperti itu. Pilihlah itu sebagai solusinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Abraham sangat sadar akan hal ini ya, meskipun dia merasa senior, dia sebagai paman, dalam sejarahnya Lot itu ditampung, bapaknya mati, Abraham ambil, pelihara, dijak kerja, kongsian, sama-sama suki. Abraham. Tapi waktu ada masalah dia tahu, aku bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah Tuhan dan kehendaknya. Sehingga dia pun rela mengongkosi solusi itu. Supaya ada perdamaian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Billy Graham pernah berkata, kalau kita kehilangan uang, kita itu tidak pernah kehilangan apa-apa. Kalau kita kehilangan kesehatan, nah itulah baru ada yang hilang dalam diri kita. Dulu bisa jalan, nggak bisa jalan. Bisa ngomong lancar, jadi nggak bisa ngomong lancar. Bisa pergi jauh, sekarang nggak bisa jauh-jauh. Dulu duduk bisa lama, sekarang nggak bisa lama. Ada yang hilang. Billy Graham bilang, iya ada yang hilang kalau kesehatan hilang. Tapi kalau kita kehilangan karakter, habis. Semuanya hilang dari hidup kita. Kita tidak punya sesuatu yang bisa kita pegang, yang orang lain akan hargai kita. Uang hilang, tidak ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Kesehatan hilang, ya ada yang hilang. Tapi karakter hilang, semua hilang dari hidup kita. Saudara, Kristus itu ingin menjadikan kau dan saya lewat kendaraan pekerjaan kita. Tujuannya jelas, menjadi serupa dengan Kristus. Membuat dia yang terpenting dari semua hal urusan di dalam hidup ini. Maka kitalah yang paling tahu, apakah memang uang itu yang terpenting di dalam kehidupan kita ataukah Kristus. Saudara, dunia sekarang itu berubahnya begitu luar biasa ya. Dalam soal bisnis itu saya menjumpai luar biasa orang-orang sekarang itu menjaga karakter mereka begitu ya. Kondite mereka di depan orang. Tahun lalu anak saya itu ke Bali karena temannya itu akan menikah di Bali. Jadi rame-rame ke Bali. Setelah 2 hari baru orang tuanya yang temannya anak saya ini juga ke Bali. Ya, ini orang kaya lah ke Bali. Melihat teman-temannya ini membantu anaknya persiapan pernikahan, termasuk anak saya kan ngewangi gitu. 1 hari dijak ditraktir makan steak di Bali, saya enggak mau sebut namanya. Makan steak, kayak itu orang ya, dijak makan. Lagi makan malam itu, lampu mati saudara. Lagi makan steak lampu mati. Anak saya enggak cerita berapa menit lampu matinya begitu. Pokoknya lampunya mati, Dad, dia cerita sama saya begitu. Nah terus ya apa lampu mati? Ya semua orang lampu mati mulai sing ngomel lah, ya apa nih, mulai panas lah apa-apa begitu ya. Terus nggak lama loh Dad, itu manajernya langsung muncul dan memberikan pengumuman, minta maaf karena lampu mati, entah mereka tuh enggak punya generator atau apalah, pokoknya enggak tahu, pokoknya lampu mati nggak bisa diatasi begitu. Kebetulan grupnya anak-anak saya ini sudah mau hampir selesai makan. Manajernya keluar. Minta maaf karena tidak nyaman makan di sini lampu mati. Nggak usah bayar. Gratis. Anak saya bilang, itu 8 juta Dad.
Rombongan dia itu 8 juta. Dia tidak usah bayar. Karena kesalahan kami membuat Bapak Ibu tidak nyaman. Diingat orang nggak restoran kayak begini? Ini restoran melulu cari duit atau enggak? Kesannya. Orang tahu, saudara. Orang tahu. Ini di dunia luar itu sudah kayak gitu loh. Lah kita ini yang Kristen, gimana? Dulu waktu saya di Tasmania, di Australia yang bagian selatan paling dingin, waktu winter, saya dan istri juga beli sepatu di supermarket. Di situ ada Coles sama Woolworth, hanya 2 supermarket yang memonopoli. Gede-gede 2. Saya lupa ke Coles atau ke Woolworth, cari sepatu winter. Beli sepatu winter. Sampai di kasir, dicek sama kasir, harga muncul di layar, istri saya bilang, loh kok harganya segitu? Itu di sana harganya lain loh. Yang di sana beda dengan yang di layarmu. Kasirnya bilang, oh iya ta, sorry sebentar saya cek ya. Dia masuk ke dalam, dia keluar. Oh iya maaf, kami yang salah, kamu yang benar. Harganya yang sesuai di sana. Kami salah. Ini sepatu bawa pulang aja, enggak usah bayar. Itu kesalahan kami. Itu 12 tahun lalu, saudara. Saya sama istri saya, tadi naik ngono ngambil telu ya. Orang Indo itu. Cuma ngambil 1, enggak bayar. Sejak hari itu, kalau sebelumnya kadang ke sini, kadang ke situ kalau belanja, sejak hari itu ke sini terus begitu loh ya. Ke sini terus begitu. Enggak tahu, seperti ya begitulah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan membuat kita dijadikan sebagai seorang pengusaha, usaha apapun, nikmati, syukuri itu. Itu kendaraan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Ingat dengan baik, soal uang yang seringkali membuat kita nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Jangan menjadi isu yang paling menonjol dalam kehidupan usahamu. Buatlah Tuhan ada di situ. Ikuti Injil. Jangan bermental sekuler. Ikuti jalan Tuhan. Abraham mengikuti jalan Tuhan. Siapa yang kemudian menolong Lot ketika Lot bangkrut, Sodom dan Gomora habis terbakar? Abraham. Abraham keluar uang lagi untuk menyelamatkan Lot. Bapak, Ibu, dan saudara, jalanlah sesuai dengan Injil, peganglah Injil. Jadikan Injil yang menjadi dasar mental kita berusaha. Hidupmu akan diberkati. Anak-anakmu akan dipersiapkan jalannya oleh Tuhan. Di saat engkau tidak mampu mempersiapkan mereka hari ini. Percayalah, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah lupa. Kristus yang mengasihi kita. Kristus ingin membawa kita terus bertumbuh dengan apa yang kita kerjakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terus mau belajar merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Biarlah Kristus menjadi yang segalanya. Injil menjadi bagian yang terpenting mempengaruhi kami dalam cara berpikir, merasa. Ketika kami ada di dalam dunia usaha, dalam pekerjaan, meskipun ada begitu banyak tantangannya, biarlah di dalam hati kami yang terdalam hanya ada Kristus dan Injil Tuhan mewarnai seluruhnya. Kadang kami harus mempertaruhkan hal-hal yang kami sayang, uang, harta, dan lain sebagainya. Tetapi bila itu menjadi bagian yang terpenting dalam soal pertumbuhan iman kami, biarlah kami dengan rela melepaskannya, ya Tuhan. Sebab Engkaulah sumber dari segala berkat itu. Engkaulah yang memberi.
Engkaulah yang juga yang mengambil. Engkaulah yang mengatur, Engkaulah yang menakar untuk semua rezeki dan harta yang Kau percayakan kepada kami. Tolonglah supaya hidup ini tidak didrive oleh rasa takut terhadap apapun. Tetapi hidup kami didrive hanya oleh rasa takut kepada Tuhan. Berkati semua kami, sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, saya berdiri di sini mau menyampaikan beberapa pengumuman dan sebelumnya kami atas Filemon, rekan-rekan pengurus, mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Hadi Sugianto yang sudah menyampaikan firman pada malam hari ini. Dan pengumumannya akan sampaikan yaitu mengenai persekutuan Filemon pada bulan yang akan datang, yaitu jatuh pada tanggal 20 November 23 dan pembicaranya adalah Pendeta Stefanus Theophilus dengan tema iman di tengah situasi politik. Mau tahu perpolitikan Indonesia? Datang ya pada bulan yang akan datang. Untuk ada pengumuman lagi Pak Alek? Enggak ada Pak. Diem aja Pak. Oh cuan. Apa nih cuan Pak? Oh Pak tadi sudah ada solusinya Pak ya? Belum Pak? Oke kita akhiri ya malam hari ini, persekutuan malam hari ini. Kita undang bangkit berdiri, kami minta Pak Hadi maju ke depan untuk doa berkat Pak. Haleluya, glory, haleluya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa pencipta langit dan bumi berkemurahan menghadapkan wajahnya kepadamu supaya sungguh engkau diberkati oleh Tuhan. Engkau diberkati di dalam usaha, pekerjaanmu, kesehatanmu, rumah tanggamu, dan apapun yang engkau lakukan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah terang dunia itu berkemurahan menerangi hati dan pikiranmu, menerangi setiap jalan-jalanmu. Engkau menemukan jalan keluar dari setiap persoalanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya sungguh Allah Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam hidupmu sebagai orang yang percaya, terus membawamu kepada kehausan untuk mengenalnya. Dipenuhilah hidupmu dengan penghiburan, dengan sukacita, dengan hikmat surgawi dari sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin.